Zeda ditolak sama Marzoni, itu aku ketawa sih. Kebalik gue yang nolak dia. Dia minta berapa sih sebenarnya? Sempat ada katanya yang nawarin kamu untuk jadi istri kedua atau ketiga gitu ya? Kedua. Ini yang minta istrinya? Iya, istri orang ngelamar aku. Mata ditonjok, wajah ditonjok, tangan digebukin semua, sampai lebam-lebam biru-biru semua gitu. Jadi anakku tuh ditaruh di depan mataku. Jadi anakku tuh ditaruh supaya lihat gimana ibunya tuh digebukin, dipukulin. Kalau yang sama Habib ini, oknum Habib ini, itu lebih parah sih. Disempurnakan lagi lukanya sama dia. Allah sedang menguji kamu. Allah sayang sama kamu, Zeda. Kamu harus sabar. Sebentar lagi kamu pasti bahagia. Gitu. Kapan? Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang suaranya sangat khas. Ada Zeda Salim. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi aku baru lihat video kamu yang kamu share ya di sosial media ya. Ambil dia emosi. Intonasi dan artikulasinya tetap bulat ya Bu ya. Kayak kita berdua dulu bawa program ya, sama itu kayaknya sama gayanya. Tidak benar. Aku sampai kayak lagi setajam sandiwara radio gitu. Saya ingin memberikan ultimatum kepada kalian terkait 3 hal. 1. Dalam live TikTok Anda menyebut nama saya Zeda dan memfitnah saya mengundang wartawan bayaran untuk pansos. Saya tegaskan 100% itu adalah fitnah. Yang meliput berita pada saat saya menjenguk AZ, lelaki itu, ya, jangan Anda merendahkan profesi wartawan. Kalau semuanya ngikutin ya, ini kan kemarin sempat dikait-kaitkan juga nih, Zeda sempat kesel juga mau memberi perhatian buat Marzoni pada saat dia lagi susah gitu ya, tapi ujung-ujungnya malah ada kekecewaan gitu ya. Kamu sempat bilang kayak ada apa sih permintaan yang kamu nggak bisa penuhin, sampai akhirnya kok kamu ngerasa dia kok jadi kayak, kamu ngerasa jadi kayak apa istilahnya ya, dicampakkan gitu ya. Bukan dicampakkan dalam arti pacaran, cuman kayak dimanfaatkan ya. Kamu merasa dimanfaatkan lah. Kalau dicampakkan enggak lah. Oh enggak. Artikelnya bunyinya soal dicampakkan. Suka lebay. Ya. Media-media tuh. Sampai suka ketawa kadang bacanya. Iya. Kamu juga sempat nulis kan waktu itu yang kita wawancara, yang kamu kesel juga karena banyak orang ngerasa kayak ini berharap cintanya Marzoni gitu. Padahal bukan ya, kekesalan kamu bukan itu. Nggak ada berharap cinta apaan. Nggak ada. Jadi kamu dihujat apa segala macam pasang badan ya. Tapi begitu dia minta berapa sih sebenarnya? Jangan buka kartu dong. Janganlah. Ya intinya begini ya. Ada beberapa hal permintaan dari dia, tidak 1-2 permintaan, tapi lebih dari 1-2 permintaan yang menurut aku itu tidak masuk akal dan jauh di luar kemampuan aku. Apakah permintaannya sudah biarkan aku dan Kak Ros aja yang tahu. Aku masih menjaga marwahnya dia sebagai laki-laki, walaupun aku juga kecewa dengan sikapnya. Masa sih hanya karena ibaratnya saya nggak bisa memberikan apa yang dia mau, nurutin apa yang dia mau, dia langsung mengirimkan kalimat-kalimat yang melukai hati. Gitu. Nah terusnya kan muncul ada sosok dokter juga yang sering sekarang nih lagi sering jenguk dia juga gitu ya. Nah terus kita lihat nih saling berbalas komentar atau sindiran di sosial media antara Zeda sama si dokter ini. Ada apa sebetulnya asal muasalnya? Apa gara-gara aku ya? Sebenarnya saya tuh nggak pernah ada masalah sama dia. Awalnya nggak ada. Terakhir kita di Rumpi itu kan saya nggak pernah nyenggol-nyenggol dia kan. Kak Ros juga ngelihat saya nggak pernah ngamuk-ngamuk ke dia segala macam. Karena saya belum tahu waktu itu. Setelah tayangan Kak Ros itu baru ada netizen yang share rekaman live-nya si perempuan itu. Jadi dia nyebut-nyebut nama saya. Intinya 3 hal. Yang pertama dia memfitnah saya, mengundang wartawan bayaran untuk pansos. Terus yang kedua dia memfitnah saya tidak bayar wartawan. Itu kan
udah fitnah luar biasa itu, dan dia menyebut nama saya dengan jelas. Dan dia yang ketiga, dia bilang wartawan minta duit ke pengacara lelaki itu. Jadi poin yang ketiga itu dia merendahkan profesi wartawan, seolah wartawan itu adalah tukang yang bisa dibayar. Kamu emosi banget gitu. Liput gitu harus bayar gitu. Padahal kan wartawan itu, saya mantan jurnalis puluhan tahun. SOP sebelum meliput itu ketat sekali. Apalagi menayangkan suatu tayangan, nggak bisa kita bayar-bayar kok. Dia bisa seenaknya menuduh-nuduh wartawan minta duit ke pengacaranya laki-laki itu. Jadi dia bukan hanya memfitnah saya, manggil-manggil wartawan bayaran, tapi dia juga merendahkan lah harkat martabat profesi wartawan. Itu sesudah waktu kita terakhir ketemu di Rumpi itu? Iya. Rekaman? Itu baru dikirim sama netizen. Baru dikirim? Baru dikirim. Tapi kejadiannya nggak tahu kapan dia bikin live? Ya hari itu juga. Itu juga? Jadi live di TikTok ya itu ya. Itu ternyata nggak sekali, 2 kali, 3 kali Kak Ros. Dia tuh sering banget. Aku tuh sering dikirimin link sama netizen. Kak, dia lagi jelek-jelekin Kak Zeda. Aku tonton live-nya. Oh iya, aku diamin sekali. Terus kedua kali dikirimin netizen lagi, nyenggol namaku lagi, fitnah aku lagi. Begitu ketiga kali, itu aku lihat dikirimin netizen rekaman live-nya. Wah, itu aku langsung ngamuk. Ini orang nih udah melampaui batas banget gitu loh. Ngapain sih lo nyenggol-nyenggol gue, nyenggol-nyenggol wartawan, dibilang minta duit lagi. Kayak cari gara-gara. Kalau pansos ya silahkan pansos aja gitu loh, maksudku. Nggak usah lah nyenggol-nyenggol saya, terus nyenggol-nyenggol wartawan minta duit. Menurut saya itu kan nggak etis dan melampaui batas banget mulutnya. Jadi yang 1, 2, yang ketiga kan ada 3 poin tuh. Yang sebelum-sebelumnya nyindir-nyindirnya temanya sama atau beda? Oh sama. Sama, tapi nggak berhasil terekam aja. Gitu. Ya, netizen kan butuh bukti kan. Tiba-tiba ada netizen yang ngerekam dan dikirim ke aku gitu Kak Ros. Ya udah aku share lah. Ya, intinya soalnya kita juga sering lihat ya, aku sih mungkin karena aku kepo ya, kayaknya udah mulai nih ada apa nih kayaknya, jangan ini ya menuduh saya apa gitu kan, ada banyak tuh yang kamu juga sempat mencurahkan kekesalannya juga gitu. Apalagi sih yang bikin kamu kesel? Ya itu dia mau fitnah saya, manggil wartawan bayaran. Selain itu apa lagi? Dia fitnah wartawan juga, minta duit segala macem. Dan itu kenapa saya marah sekali, itu nggak sekali 2 kali, berkali-kali. Diulang-ulang kayak gitu? Diulang-ulang sama dia. Semenjak saya ngamuk itu baru dia diem mulutnya. Saya kasih ultimatum, kamu jangan fitnah saya. Karena dia jelas loh Kak Ros, nyebut nama saya Zeda loh. Saya mau berurusan dengan dia ke kantor polisi, dia mau nantangin saya, ayo. Sekelas Habib aja saya lawan. Apalagi lu yang cari gara-gara di kepolisian, ayo. Tapi dia aja sekarang udah nggak berani lagi sekarang. Ya udah saya diemin. Tapi sebenarnya kejadian sebenarnya tuh apa? Emang waktu itu kan kamu emang datang tuh jenguk, ya kan? Terus tiba-tiba ada wartawan banyak. Iya. Kalau dari sebenarnya cerita sesungguhnya itu gimana sih? Ya jadi intinya kan waktu itu wartawan pada nanya ke saya sama pengacaranya si Amar itu. Mbak Zeda jenguk jam berapa ya gitu ya. Kok mereka tahu kalau kamu mau jenguk? Mereka tahu karena mereka kan suka nanya, Mbak Zeda jadi kapan jenguk Amar? Jadi kapan? Itu dari tahun 2023 Kak Rose. Dan itu wartawan TV nasional, bukan wartawan abal-abal. Aku bilang nggak dulu. Dan mereka tuh nagih terus. Itu bukan wartawan infotainment. Tapi TV nasional gitu. Akhirnya mereka nanya lagi, Mbak Zeda jadi kapan jenguk Amar gitu. Insya Allah besok gitu, jam berapa, jam sekian. Udah cuma 1-2 wartawan aja yang saya kasih tahu karena ngejawab kan, mereka bertanya gitu. Terus tiba-tiba saya kaget waktu di Salemba, wartawannya banyak banget kan, ada puluhan ya namanya wartawan. Saya juga pernah jadi jurnalis, kalau ada info penting kan suka di forward gitu. Tapi kenapa saya difitnah manggil-manggil wartawan? Nah, si pengacara AZ ini Bang John langsung saya telepon, apa maksudnya? Soalnya di videonya karena di video itu kan si dokter itu kan bersembunyi di keteknya Bang John dikit-dikit Bang Johnnya sih nggak mengaku ya, enggak Mbak Zeda salah paham segala macam bla bla, kita cuma bekerja layaknya pengacara. Ini apa sih, nggak jelas gitu loh. Maksud saya ya, nggak usah lah
Kalau mau pansos aja lah, nggak usah menyenggol-nyenggol orang, mau fitnah orang, mencemarkan nama baik orang, merendahkan profesi wartawan. Itu sih menurut aku udah melampaui batas. Jadi udah makin melebar ya. Iya. Satu sisi kamu sendiri kesel karena ngerasa ya pasti dimanfaatkan gitu ya, pada saat kamu nggak bisa memberikan bantuan yang diharapkan. Iya. Seolah-olah kok jadi kayak dijauhin atau apa, mendapatkan Enggak sih, perlakuan. sebenarnya aku yang jauhin dia. Kamu yang sih. jauhin. Karena aku merasa seperti yang Kak Ros beberapa waktu bilang tuh, aku kok berpikir sih, aku lama-lama iya sih, gue dimanfaatin nih. Aku kompornya. Gue dimanfaatin nih. Ini kalau kan aku bilang aku cuma bisa memberikan ketulusan, perhatian selayaknya teman. Tapi ternyata itu tidak cukup buat dia. Dia meminta A, B, C, D banyak banget dan aku nggak kasih semua. Tiba-tiba dia kayak ngomel-ngomel nggak jelas gitu. Dari situ aku berpikir kayaknya aku harus ngejauhin dia deh. Kayaknya ya itulah, ada rasa kok aku ngerasa kayak dimanfaatin ya. Apa yang aku kasih, aku udah pasang badan, difitnah, dihujat orang kayak gitu, gila ya, nggak cukup buat dia gitu. Ya udah akhirnya aku menghindar, menjauh dari dia. Jadi nggak ada sih bahasa aku patah hati atau apa sama dia tuh, nggak ada. Apalagi ada yang bilang Zeda ditolak Amarzoni, itu aku ketawa sih. Kebalik gue yang nolak dia, Kak Ros ya. Aku yang menolak dia. Kak Ros sendiri baca kan? Bacakan WhatsApp-nya, yang memulai komunikasi di WhatsApp siapa? Yang ngirim puisi romantis tentang kerinduan suara siapa? Kak Ros kan bacakan. Saya tidak perlu lah nge-share seperti Dokter Pansos itu kan, norak banget gitu kan. Jadi kayaknya udah kamu sendiri masih punya masalah 1,5 tahun, masalah hukum yang belum kelar sama mantan suami gitu ya. Nah ini sekarang kita ngomong lagi nih mengenai masalah yang lain dari Zeda yang sebelum-sebelumnya, kalau kita tarik ke belakang gitu ya. Kamu nggak sempat cerita juga pasca ya pernikahan keduamu yang masih ada meninggalkan luka trauma dan masih masalah hukumnya juga belum kelar. Sempat ada katanya yang nawarin kamu untuk jadi istri kedua atau ketiga gitu ya. Kedua. Ini yang minta istrinya. Iya. Istrinya. Yang melamar istrinya, bukan suami ya. Bukan suami orang, istri orang ngelamar aku. Tapi kamu tolak? Aku tolak. Kenapa? Aku udah trauma dengan poligami. Trauma dengan poligami? Trauma banget. Padahal ini kan minta istrinya? Istrinya. Istri sah. Istri pertama. Dan dia anggota dewan. Istrinya cantik banget, bisa punya anak. Istrinya juga mapan. Suaminya juga mapan banget. Ganteng, tajir, bertanggung jawab, baik, nggak ada kekurangan. Jadi waktu itu aku dilamar lewat DM Instagram. Jadi si istri itu mencoba untuk melamar aku supaya mau jadi istri suaminya, istri kedua. Saya kan bingung ya Kak Ros ya. Emang ini bukan kejadian pertama sih sebenarnya Kak Ros. Kamu dilamar lagi? Dulu saya pernah dilamar istri orang juga, tapi saya tolak. Itu kapan yang sebelumnya? Itu jauh 10 years ago lah. Sebelum kamu nikah sama Sebelum Habib? sama si Oknum Habib itu. Ya. Jadi si istri ini ngelamar aku, Mbak Zeda, saya pengen Mbak Zeda menikah sama suami saya. Gitu. Aku bingung kan, kok saya? Kenapa harus saya? Dan kok tidak ingin jadi the only one gitu? Kenapa harus mencarikan suaminya istri Mbak? Saya gitu. Jawabannya benar-benar bikin aku terenyuh banget sih. Apa jawabannya? Jawabannya dia, alasannya dia bukan yang gimana-gimana gitu, enggak. Dia pengen ngerangkul aku. Karena dia tahu cerita hidupku tuh benar-benar menyedihkan dan sangat menyakitkan sekali buat dia. Apalagi aku punya riwayat kekerasan psikis mental sampai dirawat di rumah sakit jiwa gara-gara si Habib itu kan. Dia pengen ngerangkul aku lah. Pengen menyembuhkan lukaku. Saya yakin suami saya bisa menyembuhkan Mbak Zeda. Itu bikin aku, jantungku tuh rasanya ya Allah, ada ya bidadari kayak begini, Masya Allah. Ini jawaban istri yang baru-baru ini? Iya. Yang baru-baru ini kan? Kalau yang 10 tahun lalu jawabannya apa? Kenapa? Kalau yang 10 years ago itu aku nggak mau aja. Nanya? Nggak mau aja? Nggak mau aja. Waktu itu karena nggak mau aja, nggak kepikiran poligami? Kalau itu dia alasannya karena nggak bisa punya anak kan. Karena ya ada masalah lah, akhirnya dia melamar aku buat suaminya. Dan itu direktur TV nasional, istrinya direktur TV nasional, tajir melintir, tapi aku nggak mau, aku tolak. Kamu nggak mau? Nggak mau.
Ya, tapi ya kalau kita flashback lagi 10 tahun yang lalu kamu pernah diminta untuk jadi istri kedua, kamu tolak. Istri orang yang ngelamar. Istri orang lagi yang ngelamar. Tapi kamu akhirnya setelah itu menikah dengan poligami. Setelah itu pertimbanganku kenapa aku mau dipoligami sama si Habib ini, karena aku berpikir dia ngerti agama. Karena begini Kak Ros, poligami itu kan ibadah yang tidak bisa sembarangan dilakukan, harus berhati-hati. Jadi kalau yang pelaku poligami ini nggak ngerti agama kan aku juga takut gitu. Tapi kalau aku dengan si Habib ini kan pikiranku kan udah harusnya dia ngerti agama dong ya. Ekspektasiku bukan ekspektasi sih, maksudnya bayanganku dia ngerti agama, dia tahu hukum-hukum syariat, berpoligami yang adil seperti apa. Nggak mungkin lah dia nggak bisa memuliakan seorang istri. Percaya aja pokoknya percaya. Dia kan bukan kelasnya bukan ustadz biasa lagi, udah kelasnya habaib gitu kan. Maksudnya kelasnya habaib, ilmu agamanya pasti lebih baik dong, lebih tinggi lah, apalagi dalam pikiranmu tuh. Iya, gitu dalam konteks poligami gitu. Ternyata ya itu tidak menjamin sih. Bahkan dia malah lebih parah sih. Lebih parah zolimnya daripada lelaki biasa. Lelaki biasa. Iya. Jadi ya aku mau dipoligami sama Habib itu karena aku kan berhijrah. Aku kan butuh imam, butuh pemimpin yang kuat agamanya gitu. Dan itu sebelum menikah pun aku sudah dikenalin sama istri pertamanya gitu loh. Aku sudah di silaturahmi dengan istri pertamanya segala macam. Dan istri pertamanya welcome gitu ya? Aja sih gitu. Dan dia memang waktu itu kan bohong gitu loh, ngakunya udah diizinkan segala macam. Ternyata bohong, ternyata enggak. Jadi itu waktu dikenalin nggak ngomong kalau ini akan jadi... Oh enggak, aku cuma kenalin aja. biasa aja. Dikenalin biasa aja. Ini istri, ini Zeda kayak gitu segala macam. Tapi pada saat menikah dia mengakunya sih udah dibicarakan baik-baik, tapi nggak usah dibahas sama istri anak karena sensitif ya, karena masih baru dia kayak gitu, ya udahlah. Gitu. Ya intinya gitulah Kak Ros. Jadi, makanya ketika ada tawaran lagi, kamu udah trauma banget ya. Walaupun kamu bilang tadi istrinya yang minta, suaminya juga. Udah trauma banget. Kalau dulu yang pertama diminta istri orang itu karena aku lihat agamanya nggak kuat yang laki, makanya aku tolak gitu. Kalau yang ini? Kalau yang Habib itu kan aku ketipu gitu kan. Kalau yang ketiga ini padahal agamanya, kamu melihat agamanya juga baik. Istrinya sih bilangnya sih, Mbak, suami saya itu suami yang baik, suami yang taat beragama, sholatnya bagus, tanggung jawab juga, kerja mapan, dia punya banyak usaha segala macam. Ya ibaratnya dia melakukan berbagai cara lah membujuk aku supaya mau. Cuman aku udah terlanjur trauma. Udah ada ya, ada ya. Ini kisah nyata ya, ada ya. Istri yang melamar perempuan untuk suaminya. Demi Allah nanti diundang aja ke sini. Mau nggak? Kayaknya mau deh. Orangnya baik banget Kak Ros. Gitu ya. Ya. Tapi kita kan nggak bisa menilai karena orang punya keputusan dan pertimbangan dan keadaan orang memang beda-beda. Dan itu dia pantang menyerah loh. Abis di DM dia ngelamar aku. Abis itu sudah aku tolak dengan santun kan. Dia minta nomor WhatsAppku. Dia pantang menyerah lagi. Jadi di WhatsApp itu dia ngelamar lagi. Udah aku tolak lagi dengan santun, dia masih mencoba meyakinkan aku lagi. Tapi ini orangnya benar kan? Maksudnya bukan fake account gitu? Oh enggak, benar. Benar. Karena dia dulu tuh sering beberapa kali tuh ikut seminar. Oh, jadi aku jadi narasumber, dia peserta. Dia waktu nanya sama aku itu aku lihat wajahnya gitu. Inisialnya F lah gitu. Jadi bukan ya. Jadi dia tahu lah, pernah komunikasi sama dia langsung gitu. Ini kamu juga kan menulis, ada buku ya? Ada 7. Sampai dia ngirim ini loh, CV suaminya loh. Jadi foto suaminya dikirim, terus kerjaannya, usaha-usahanya, direktur, pengusaha, anggota dewan, itu ditulis semua. Astagfirullah, gue kayak main sinetron ya. Ternyata di dunia nyata ada loh istri kayak gini. Kayaknya susah dipercaya, unbelievable banget. Unbelievable, gitu. Nanti kita undang ya. Undang aja. Itu bidadari Isis, bukan manusia sih menurut aku. Insya Allah. Dan di antara tulisan-tulisan kamu kan sering juga membagikan tulisan gitu ya. Di tahun baru ini, tahun 2025 gitu. Kamu ingin terlahir kembali, New Zeda gitu. Setelah sebelumnya kamu bercerita banyak sekali luka-luka dari kecil bahkan kamu bilang. Kamu belum pernah merasakan pernikahan yang betul-betul bahagia gitu. 2 pernikahan kamu itu diwarnai dengan KDRT. Iya, betul. Di usia berapa sih pernikahan pertamamu? Kamu kan nggak pernah cerita secara detail ya.
Aku menikah tuh kurang lebih pertama kali usia 24 lah. 24? 23-24 tahun. Itu kamu belum bawain acara infotainment itu, belum? Aku sudah jadi presenter berita. Tapi di presenter seputar berita Indonesia. Berapa tahun pernikahanmu? Pernikahan cukup lama lah. Cukup lama itu. Jadi itu, dan itu dari awal pernikahan mengalami kekerasan? Ya, jadi di pernikahan pertama itu kekerasan fisik. Kekerasan fisik, jadi aku tuh dipukulin beberapa kali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata ditonjok, wajah ditonjok, tangan digebukin semua, sampai lebam-lebam biru-biru semua gitu. Sampai berkali-kali mamaku tuh tanya, wajah kamu kenapa kok lebam-lebam biru? Aku bilang jatuh dari sepeda motor, aku gitu. Bawa sepeda motor jatuh gitu. Nggak pernah aku ngomong, dan itu nggak sekali dua kali sih. Sering. Dan yang paling parah itu sama suami pertama itu aku dipukulin. Jadi aku dipukulin sama dia. Anakku kan masih kecil banget, Kak Ros. Masih 3 tahun, 4 tahun lah. Masih di bawah umur banget, balita lah. Jadi dia itu kan duduk di depan TV. Ngelihat aku dipukulin. Terus akhirnya aku sambil kesakitan lebam-lebam gitu. Aku gendong anakku, aku sembunyiin di lemari. Supaya dia nggak lihat gitu. Supaya nggak lihat, aku kunci. Akhirnya dibuka sama mantan suamiku. Jadi anakku tuh ditaruh di depan mataku. Jadi anakku tuh ditaruh supaya lihat gimana ibunya tuh digebukin, dipukulin. Itu aku bener-bener Masya Allah jahat banget. Udah ngerasain lah Asia disiksa Fir'aun gimana tuh, Masya Allah. Itu yang suami pertama sadisnya tuh sampai di situ. Bahkan aku sampai cacat sampai sekarang, setengah cacat. Apa? Jadi aku divonis dokter tuh ada penyakit hernia, ada sedikit tulang yang geser dan juga ada saraf yang terjepit. Jadi sampai sekarang nggak bisa sembuh. Jadi aku tuh kalau duduk normal begini terlalu lama tuh sakit banget. Dan udah dioperasi juga. Tapi operasinya gagal. Jadi udah divonis dokter nggak bisa sembuh. Ini cuman bisa di terapi buat ngurangin rasa sakitnya aja gitu. Itu suami pertama. Tapi kalau dengan suami pertama tuh aku nggak sampai konsumsi obat psikiater. Nggak sampai kena mental lah, cuman fisik aja gitu. Kalau yang sama Habib ini, oknum Habib ini, itu lebih parah sih. Dia udah tahu ceritaku, riwayatku, aku dapat kekerasan seperti itu, disempurnakan lagi lukanya sama dia. Jadi ya kekerasan psikis mental iya, kekerasan seksual iya, kekerasan ekonomi iya. Jadi dia sempurnakan lukaku tuh dengan sempurna banget sampai aku dirawat di rumah sakit. Ada kata-kata apa yang amat menusuk dalam, tajam? Dia lebih dari kata-kata, Kak Ros. Dia sudah keperbuatan. Kalau kata-kata kan cuman kata-kata aja. Kalau dia itu sudah keperbuatan seperti selingkuh. Selingkuh tuh nggak cukup dengan sekali, 2 kali perempuan. 2 lusin perempuan DM aku. Ngaku udah berhubungan lah sama dia. Bayangkan tuh kena mental nggak? Diselingkuhin 1 perempuan aja berkali-kali, Kak Ros, podcast sama artis-artis aja udah stres banget, apalagi aku puluhan perempuan gitu. Dan itu seorang Habib, aku bilang oknum Habib lah, yang nggak pantas dia dipanggil Habib. Setelah itu kekerasan seksual itu lebih ke banyak lah, Kak Ros. Ada permintaan yang menyimpang, terus ada pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi. Aku dilarang hamil. Terus ada pemaksaan menonton video yang tidak pantas lah. Jadi sebelum berhubungan tuh aku selalu dipaksa nonton video yang nggak pantas. Dan itu aku sampai dijambak sama dia. Itu aku bener-bener bisa bayangin mentalku gimana. Itu berlangsung selama 2 tahun. Bayangkan, aku nggak pernah nyangka loh, seorang yang mengaku dia seorang Habib bisa ya memperlakukan istrinya begitu rendah. Itu belum termasuk dia nggak pernah menafkahi aku, dia menelantarkan aku tidak diakui sebagai istri, banyak banget pokoknya. Disempurnakan sama dia. Itu jahatnya dia. Maksudnya dia itu seorang Habib harusnya tahu istriku ini punya trauma, dulu pernah punya kekerasan fisik. Harusnya kan dia mencoba untuk lebih berhati-hati. Tapi disempurnakan sama dia. Jadi fisik udah, psikis terjang sama dia, seksual juga. Jadi apa ekonomi juga. Yang paling pedih ini kan 2 perjalanan gitu ya.
Jadi ketika kamu ketemu lagi orang yang justru menyempurnakan luka itu gitu, ada kemarahan apa di hatimu? Aku tuh sempat marah sama Allah. Aku tuh sempat marah. Aku tuh bingung gitu Kak Ros. Ya Allah, aku sudah berhijrah. Bahkan setelah berhijrah, kau berikan aku suami yang begitu kasar, mukulin aku secara fisik. Padahal aku berusaha, sudah meninggalkan karirku lah. Kita dulu bawa program bareng, aku meninggalkan popularitas yang sudah di puncaknya. Demi suami aku mengabdi, tapi kenapa aku diperlakukan serendah ini? Kemudian aku tetap berhijrah istiqomah dengan hijabku, aku tetap jaga sholat, aku tetap menjalankan banyak ibadah lah. Tapi aku cuma minta satu gitu sama Allah. Ya Allah, aku ingin punya suami yang baik. Aku ingin punya suami yang bisa menuntun aku lebih dekat. Aku ingin punya suami yang sayang dengan aku ya Allah. Karena dari kecil kan mama papaku udah broken home gitu. Aku nggak pernah gitu merasakan keluarga yang harmonis tuh, aku nggak pernah ngerasain. Terus aku marah, sempat marah gitu, terima kasih. Sempat marah gitu sama Allah. Pernikahan yang kedua dengan oknum Habib ini lebih sadis lagi gitu. Ya Allah, mau apa gitu? Kau mau aku disiksa seperti apa gitu? Aku sudah mengabdi, aku sudah bersujud, aku sudah bertobat. Jika aku punya dosa, aku sudah memohon ampun. Aku hanya ingin punya suami yang baik, suami yang bisa menyayangi aku, melindungi aku. Tapi kenapa aku selalu diberikan suami yang zolim gitu? Suami yang selalu menyiksa aku secara fisik, secara mental gitu. Ada kemarahan sih, ada kemarahan. Bahkan aku tuh sempat ada kemarahan, pengen buka hijab. Kayak dibisikkan kanan tuh, dibisikkan sebelah kiri syaiton itu, Allah tuh nggak sayang sama kamu. Udahlah, percuma kamu sholat. Udahlah, kamu lepas aja hijabmu. Udah, kamu jadi artis aja kayak dulu. Kamu bawa program, kamu masuk TV terus tiap hari siaran. Itu sebelah kiri. Bisikan sebelah kiri, bisikan malaikat sebelah kanan. Sabar, Allah sedang menguji kamu. Allah sayang sama kamu Zeda. Kamu harus sabar. Sebentar lagi kamu pasti bahagia gitu. Kapan? Kadang aku bertanya, kapan? Aku sudah mau umur 40. Aku kalau mau diuji, aku sudah gak kuat ya Allah. Aku tidak mau. Aku sampai bilang gini loh, doa loh aku sama Allah. Aku tidak mau menempati surgamu yang tertinggi, aku tidak mau. Di surga terendah aja gak apa-apa. Yang penting aku jangan disiksa di neraka. Yang penting Allah gak marah sama aku. Tapi kalau hanya demi mendapatkan surga tertinggi, tapi aku disiksa di dunia sejauh ini tuh aku udah gak kuat gitu. Sampai aku berkali-kali bunuh diri. Aku dirawat di rumah sakit jiwa itu kan karena kekerasan sama oknum Habib itu kan bukan karena aku gila, aku teriak-teriak, enggak Kak Ros. Tapi karena aku tuh sering sering cari pisau kali-kali, bahkan di depan anakku gitu. Sampai anakku Acak tuh dia trauma banget ngelihat aku botakin rambut gitu. Maksudku, kamu menyakiti dirimu sendiri. Aku merasa aku sudah tidak berharga. Aku merasa tidak berharga. Aku jauh dari orang tua, aku jauh dari keluarga. Aku membesarkan anakku sendiri. Aku direndahkan sehina ini oleh suamiku sendiri, di mana dia adalah seorang Habib. Dia bisa merendahkan aku sampai seperti ini. Buat apa aku hidup di dunia ini? Buat apa gitu? Aku Syahid Nadi, terus tiba-tiba pisaunya diambil sama anakku. Dia nangis. Pisaunya diambil sama anakku. Mama ngapain gitu? Aku baru sadar gitu. Oke, nggak ada tempat aku untuk bersandar di dunia ini. Tapi ada satu malaikat kecil yang butuh aku untuk tetap hidup. Aku ngelihat anakku sambil pegang pisau tuh aku nangis Kak Ros. Ternyata ada satu manusia yang membutuhkan aku di dunia ini. Aku beranggapan orang tuaku tuh nggak butuh aku. Adik-adikku nggak butuh aku. Saudara-saudaraku nggak butuh aku. Itulah alasan aku nggak punya semangat hidup di dunia ini. Karena aku jauh dari mereka gitu. Tapi begitu aku ngelihat anakku,
Aku ngeliat matanya berkaca-kaca, tangan mungilnya pegang pisau sambil nangis. Astagfirullahaladzim, aku istighfar. Ternyata ada yang membutuhkan aku di dunia ini. Aku merasa dicintai oleh anak aku. Dan itu yang membuat aku tetap bertahan hidup sampai sekarang. Kalau Allah tidak memberikan seorang anak perempuan yang lucu, cantik, dewasa seperti dia, mungkin aku nggak tahu jadi seperti apa sekarang. Ya seperti itulah. Bahkan sampai detik ini aku masih ada kemarahan sama Tuhan, sama Allah. Aku sempat bertanya dengan beberapa ulama, apakah berdosa jika kita marah pada Allah? Tidak apa-apa. Mau protes sama Allah nggak apa-apa. Ini kata ulama ya. Bahkan sekelas Rasulullah aja pernah protes kepada Tuhan. Diusir dari Mekah, diperlakukan dengan tidak beradab oleh warga Mekah sampai akhirnya hijrah ke Madinah. Rasulullah juga pernah protes. Rasulullah saja protes, apalagi gue gitu. Yang banyak dosa kayak gini, maksudnya yang nggak sempurna ini gitu. Ya sempat protes gitu sama Allah. Tapi ya aku coba tetap bertahan. Pokoknya gimana caranya aku tidak bermaksiat, aku tidak melakukan dosa. Udah. Pada saat pernikahanmu yang pertama kali kamu mendapatkan KDRT, tapi dia tidak selingkuh. Selingkuh juga. Selingkuh juga. Wow, jadi ditebelin banget itu ya. Iya. Traumanya. Cuman aku nggak sampai minum obat psikiater dulu. Aku nggak sampai dirawat dokter kejiwaan. Yang pertama itu bagaimana cara kamu keluar dari pernikahan itu? Dia sama selingkuhannya. Dia sales, jadi selingkuhannya tuh sales. Janda sales gitu. Jadi dia menceraikan aku. Sudah talak 3 lah. Ya sudah. Kamu sudah zolim sama saya, bukannya kamu memperbaiki, kamu malah buang saya seperti sampah. Oke. Berarti memang kamu bukan yang terbaik buat saya. Waktu itu mental masih kuat? Masih. Tapi kan masih pasti kuat. Tapi kan pasti ada rasa. Bahkan sempat diajak rujuk lagi waktu itu, tapi aku udah nggak mau. Hah? Sama suami pertama. Setelah dia ngerasain sama sales itu, sama apa selingkuhannya itu. Ya ada masalah, dia mau balik lagi sama aku, dia menyesal, aku udah gak mau. Itu suami pertama. Tapi itu kan pasti ada rasa terhina, direndahkan. Oh iya. Kan itu juga rasanya gak enak. Iya. Tapi kamu bisa melewati itu atau kamu pendam? Aku pendam, tapi aku masih bisa bertahan. Tapi kamu tidak breakdown? Tidak sampai apa ya, self harm. Apa yang beda pada saat itu? Apa yang membuat kamu lebih kuat di masa itu? Karena kalau yang suami pertama itu kan dia itu walaupun memang sudah mukulin aku seperti binatang, tapi dia tuh masih ada penyesalan, minta maaf, tapi mukul lagi, minta maaf, mukul lagi, kayak psikopat lah ya. Tapi setidaknya dia tuh masih memberikan kasih sayang ke aku walaupun dia suka mukulin aku. Itu yang membuat mungkin mentalku. Adalah momen-momen manis iya, itu ada ya. Betul, dia masih ada menunjukkan kasih sayang yang luar biasa ke aku walaupun dia ada psikopatnya yang suka mukul. Dan sempat minta rujuk lagi. Iya, minta rujuk, tapi aku udah gak mau. Tapi kalau yang si oknum Habib ini parah banget, Kak Ros. Gak ada manis-manisnya? Dia sudah nyiksa aku, dia gak ada manis-manisnya. Dia tuh kayak memperlakukan aku tuh, mohon maaf ya, seperti budak seksnya dia aja. Jadi kayak bukan seorang istri. Jadi bukan seorang istri. Iya, bukan manusia ya. Kucing aja dibelai terus tiap hari gitu. Tapi dia tuh boro-boro belai istrinya, gak pernah. Diajak ngomong juga gak? Diajak ngomong sekedarnya aja. Dia tuh kayak merasa dirinya tuh kastanya lebih tinggi gitu loh daripada aku. Gue Habib, gue lebih mulia kayak gitu. Jadi kayak sama aku tuh kayak dianggap ya sekedar apa ya, tempat pelampiasan sementara aja. Jadi tidak diperlakukan sebagaimana seorang istri. Itu aku pendam sampai 2 tahun. 2 tahun lama loh? Lama. Karena aku berpikirnya masa sih harus bercerai lagi. Insya Allah dia pasti bisa berubah gitu. Tapi ternyata enggak, makin parah. Gila, perempuan yang dia ajak begituan hampir 2 lusin coba. Itu gimana enggak rusak mentalku. Terus aku ditelantarin. Aku tuh sama Habib itu ya, Karos, aku tuh cuma didatangi sebulan 2 jam. Kadang 3 bulan, cuman beberapa jam aja. Coba bayangin tuh. Gak dikasih nafkah?
cuman memenuhi kebutuhan dia Jadi aja. Dia itu sudah bukan di luar syariat, di luar standar, dia benar-benar di bawah standar banget sih dalam memperlakukan perempuan, begitu hina sih. Jadi sama aku tuh dia udah puas, udah dilayani gitu, udah aku ditinggal pulang. Tapi aku tetap mencoba untuk melayani dia dengan sabar, makan aku siapin segala macam. Ada perempuan selingkuh segala macam, masih aku layani dengan baik gitu. Apa dalam pikiranmu apa? Karena kamu malu bercerai lagi? Karena apa? Apa yang membuat waktu itu kamu bertahan, mengabdi dengan dia? Kenapa? Dengan semua kekurangannya aku mencoba untuk mengabdi karena aku tidak mau bercerai lagi. Karena kamu tidak mau bercerai lagi? Ya, aku sudah, masa sih harus gagal lagi berumah tangga? Aku tuh bingung loh. Aku tuh sampai sekarang tuh trauma banget sih, Karos. Aku harus berumah tangga lagi tuh memulai dari mana gitu. Kenapa kamu merasa perlu harus berumah tangga lagi? Aku butuh kasih sayang. Aku butuh perhatian. Aku butuh energi untuk membesarkan anak aku. Aku butuh dinafkahi. Itu sudah kodratku sebagai perempuan. Sudah fitrahku dinafkahi, dilindungi oleh suami. Sebenarnya sudah nggak mau berumah tangga lagi sebenarnya, karena aku sudah berusaha semaksimal apapun tetap gagal gitu loh. Aku sudah sesetia apapun, aku sudah mengabdi seluar biasa apapun tetap gagal. Aku tetap dikhianati. Padahal aku nggak pernah melawan, membantah apapun yang dia mau. Aku berikan ke suamiku Habib ini. Dia minta aku jadi budak pun aku jadi budak. Bukan, maksudnya gini, dia memperlakukan aku seperti budak pun aku masih setia loh sama dia gitu. Dan kamu menjadi orang yang bukan Seda Salim? Ya, karena aku takut gagal lagi. Aku ingin punya keluarga yang harmonis gitu. Aku berpikir mungkin ini ujianku, aku harus sabar. Aku harus sabar gitu. Tapi ternyata aku sudah di titik nggak bisa. Aku nggak tahu harus memulai hubungan tuh di titik apa lagi, aku nggak tahu. Dan sekarang sih aku cuma butuh suami laki-laki yang benar-benar kuat secara mental, menyembuhkan aku. Bukan cuma sekedar menjadi suami yang ingin dilayani, yang ingin yang ingin menafkahi, tapi juga harus bisa menerima aku. Kamu mengatakan tadi butuh laki-laki yang kuat secara mental untuk bisa menyembuhkan kamu. Ya. Kamu sakit apa? Apa yang masih merasa aku sakit? Aku didiagnosa psikiater waktu di rumah sakit jiwa itu depresi berat, Karos. Depresi berat. Awalnya orang tuaku mengatakan pada dokter psikiater, depresi berat itu penyakit apa sih? Itu kan cuman sugesti aja. Yang membuat aku menangis, psikiater itu bertanya sama papaku, menurut Bapak, orang sakit kanker stadium 4 dengan anak Bapak depresi berat, menurut Bapak lebih parah mana sakitnya? Papaku jawab, ya jelas kanker stadium 4 lah. Dia umurnya nggak panjang lagi. Langsung dijawab sama dokter psikiater, salah Bapak, lebih parah depresi berat. Kalau depresi berat dengan kanker stadium 4, dalam kasat mata mungkin terlihat lebih parah kanker stadium 4. Tapi kanker stadium 4 masih punya harapan hidup. Dia masih punya semangat hidup. Dia masih mau kemoterapi. Tapi orang depresi berat, potensi kematiannya itu lebih besar. Karena nggak punya semangat hidup. Menyebabkan kematian yang lebih besar karena tidak punya semangat hidup. Anak Bapak malam ini pun kalau mati bisa. Dia cari pisau, dia sayat nadi, selesai. Orang kanker stadium 4 masih punya harapan hidup. Berapa tahun lagi. Kenapa itu membuat kamu amat sedih ketika bapakmu berkata seperti itu? Aku sedih, ternyata orang yang berpikir aku nggak apa-apa, sehat, ternyata seorang dokter tuh bisa loh melihat penyakitku dari yang paling dalam sampai ke akar-akarnya tuh. Bener apa yang dikatain itu emang bener gitu. Ibaratnya kalau aku mau mati hari ini juga, aku sayat nadi juga bisa. Dan memang depresi berat itu potensi kematiannya lebih besar. Jadi akhirnya kamu menemukan ada orang yang bisa memahami apa yang kamu rasakan. Iya, tapi aku belum nemu sih sampai sekarang. Jadi sekarang ya
menjalani hidup apa adanya. Apa sih? Disyukuri aja lah. Ada kemarahan pada dirimu sendiri juga? Atau penyesalan? Bukan kemarahan sih, aku lebih kasihan sama diriku. Kenapa? Aku kan selama ini selalu memikirkan orang lain, bahkan termasuk aku dianiaya oleh suamiku sendiri. Aku selalu memikirkan gimana caranya suamiku berubah. Aku tidak pernah memikirkan diriku sendiri. Aku selalu memikirkan orang lain. Sekarang aku lebih coba untuk sayang sama diriku, coba untuk kasihan sama diriku. Kamu sabar, aku tepuk-tepuk sendiri tanganku. Kamu sabar, kamu kuat gitu. Jangan marah sama Allah. Allah sayang sama kamu. Aku coba gitu. Karena iya betul sih apa yang Kak Ros bilang. Ada kemarahan yang luar biasa dengan Tuhan. Kemarahan dengan Allah gitu. Sampai kapan? Sampai kapan ya Allah kau akan siksa aku seperti ini? Ini ujian atau siksaan? Aku tidak tahu, yang pasti ini sakit. Aku coba kuat sih, nggak ada yang menguatkan aku, juga nggak ada. Aku juga nggak pernah cerita ke orang tuaku, aku nggak pernah cerita ke adik-adikku, tapi aku dipaksa oleh keadaan harus membesarkan anakku sendirian tanpa suami. 14 tahun ya, 14 tahun membesarkan anak. bahkan aku mengandung dia pun juga sendiri. Aku ditinggalkan sama suami, melahirkan sendiri. Itulah kenapa aku bikin satu buku, di mana di situ Allah membuat aku merasakan gimana rasanya jadi Maryam, mengandung, melahirkan anak sendirian. Allah juga menguji aku merasakan sakitnya menjadi Asia, dipukuli sampai babak belur, disiksa oleh suaminya, dianiaya oleh suaminya. Allah juga membuat aku merasakan sakitnya menjadi Bunda Aisyah. Rasanya dipoligami sakitnya seperti apa. Aku juga merasakan gimana sakitnya seperti Bunda Hajar. Bagaimana rasanya menjadi istri kedua yang sering direndahkan oleh banyak orang. Itu ada 7 wanita. Ada Bunda Aisyah, Bunda Maryam, Bunda Asiyah, ada Bunda Hajar, ada Hurem waktu itu zaman Utsmaniyah. Pokoknya ada 7 perempuan lah. Jadi itu kisah nyata. Aku jadikan sebagai buku, bukan berbagi kesedihan tapi berbagi kekuatan. Seda yang kita lihat di televisi itu kan dengan suaranya yang mantap dan menggelegar, itu kita membayangkan adalah sosok perempuan alfa yang kuat, yang independen gitu. Tapi ternyata dari ceritamu, kamu merasa kamu butuhkan sandaran, kamu butuh kasih sayang. Seperti apa masa kecilmu? Masa kecilku, masa kecil yang tidak bahagia. Setiap hari aku tuh selalu disuguhi dengan pertunjukan kekerasan verbal. Orang tua aku selalu bertengkar. Every day, every time. Dari aku kecil sampai akhirnya aku berumur 15 tahun. Mereka bercerai. Akhirnya aku menjauh. Aku hidup sendiri. Aku kos. Aku menjauh dari orang tuaku. Di usia yang masih di bawah umur banget, 14 tahun. Masih SMP kelas 3 kurang lebih ya, kelas 2, kelas 3. Itu aku sudah tinggal di mana? Hidup sendiri. Tinggal di? Hidup sendiri, cari kos-kosan. Cari kerjanya? Uangnya? Kerjanya masih di nafkahi sama papaku, abah. Tapi kamu gak mau tinggal di rumah keluarga? Enggak, karena mereka, apa ya, aku tidak pernah melihat orang tuaku tuh duduk berdua, harmonis, pegangan tangan, ketawa, romantis, nggak pernah. Every day itu aku selalu melihat kata-kata yang kasar, pertengkaran. Itu membuatmu merasa apa? Ya aku merasa tidak dicintai sebagai anak. Karena mereka selalu menyuguhkan kejadian-kejadian yang merusak mental dan juga hatiku juga. Kamu gak dekat dengan
keduanya? Aku dulu malah benci banget sama abah ya, papa. Benci banget. Tapi akhirnya aku mencoba untuk berdamai. Ya namanya orang tua aku juga manusia, punya kekurangan. Aku mencoba untuk berdamai. Dan sampai sekarang aku menjauhi mereka. Aku tidak mau serumah sama orang tua aku sampai detik ini. Ya karena aku tidak melihat kehangatan. Aku tidak melihat kasih sayang dalam keseharian mereka. Ada yang kosong di sini. Ya, bukan kosong lagi, udah minus ya. Udah bukan nol lagi tapi minus. Tapi ya, sudahlah. Aku coba syukuri hidup ini, aku coba jalani. Yang penting gimana caranya aku bisa bertahan hidup. Gak berbuat dosa, gak berbuat maksiat, masih istiqomah berhijab, itu aku sudah bersyukur. 3 hal yang bisa menggambarkan seorang Zeda Salim apa? Apa ya? Aduh, pertanyaannya bener-bener ini banget. Tiga hal tuh 3 kata. Apa aja? Boleh 2 kata, tapi 3. Penyayang. Penyayang. Haus kasih sayang. Kuat. Udah. Ketika anak kamu lahir, Acha, apa yang kamu rasakan? Happy, bersyukur, bahagia. Obat. Ya. Karena waktu hamil kan aku ditinggal. Aku hamil sendirian 9 bulan. Melahirkan juga sendirian tanpa suami. Tiba-tiba aku melihat wajah lucunya lahir di dunia. Aku melihat lukaku hilang seketika. Obat. Dan dia bukan obatku di saat itu aja, tapi obatku selama hidup di dunia. Aku pasti diterjang oleh banyak ujian rasa sakit. Dan Allah kasih obat. Obatku adalah anak. Apa yang ingin kamu sampaikan ke anak kamu? Anak kamu akan menjadi perempuan yang dewasa juga, yang akan bertemu juga dengan laki-laki, yang punya mimpinya juga untuk mendapatkan kasih sayang, hubungan rumah tangga. Apa yang ingin kamu sampaikan ke anak kamu? Mama takut kehilangan Acha. Bahkan sampai detik ini pun aku tidak bisa membayangkan aku ditinggal nikah sama dia. Dia berumah tangga dan aku ditinggalin. Aku sedih banget. Kamu takut sendiri? Iya. Aku takut sendiri. Sampai aku tuh kalau tidur tuh Kak Ros. Aku kalau tidur, satu-satunya manusia di dunia ini yang aku minta dia belai sayang aku. Kayak ngelus-ngelus tangan. Itu cuman Acha. Sama orang tua aku gak pernah. Sama suamiku gak pernah. Cuma sama anakku. Acha, mama mau tidur. Mama tolong dielus-elus ya tangannya. Dia yang every night, setiap malam tuh dia selalu punya rutinitas buat menenangkan aku. Ya, kita lihat kamu yang di televisi ada perempuan yang independen. Kemana perempuan itu? Perempuan yang terlihat alpha, tough, tahu apa yang dia mau. Kemana dia? Aku tidak bisa terus membohongi diriku dengan menjadi orang yang kuat. Every day, every second, aku juga butuh sandaran. Aku juga seorang perempuan biasa yang butuh untuk dijaga, dilindungi, disayangi. Tapi aku tidak pernah mendapatkan itu sesuai dengan sebagaimana mestinya sampai detik ini. Dari manusia? Ya, dari manusia memang seharusnya melindungi aku. Orang tuaku, suamiku, aku tidak pernah mendapatkan itu sesuai dengan seharusnya. Bukan sesuai dengan ekspektasiku, bukan. Tapi ya, sesuai dengan standarnya.
Justru mereka malah menyiksa aku, menyakiti aku, menzolimi aku. Aku sudah di titik enough. Aku tidak bisa lagi berpura-pura kuat di depan orang. Aku sudah waktunya menunjukkan, ya, aku tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Aku butuh kekuatan, aku butuh sandaran. Tapi itu pun aku masih punya prinsip. Bagaimana caranya aku tidak hanya berbagi kesedihan, tapi juga berbagi kekuatan. Bagaimana caranya kisahku ini bukan hanya aku memamerkan air mata, kelemahanku dan sebagainya, tapi aku juga ingin menginspirasi banyak orang untuk kuat, untuk bertahan. Walaupun aku sudah dihantam oleh ujian yang begitu hebatnya, aku sudah disiksa oleh dunia ini dengan begitu brutalnya, tapi aku tetap setia di jalan Allah. Itu yang coba ingin aku bagi. Di luar sana kan banyak diuji, terus dia bermaksiat, berzina, lepas hijab, pakai pakaian seksi. Tapi aku di sini masih berdiri di jalan Allah. Aku masih pakai hijab. Walaupun aku dihantam dengan luar biasa, aku masih setia di jalan Allah. Aku tidak mengkhianati Allah dengan berzina, walaupun aku sangat ingin meluapkan itu ya. Kita sebagai wanita butuh kasih sayang, tapi aku mencoba menahan. Aku mencoba untuk menginspirasi bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, kita harus tetap berada di jalan Allah. Kamu masih punya prinsip dan batasan yang kamu jaga. Ya. Ketika kamu memutuskan berhijab, kamu cerita karena ya kamu tadinya mengira bahwa berhijab itu sunnah sampai kamu baca satu ayat gitu. Tapi sampai akhirnya kamu memutuskan berhijab. Apa yang tiba-tiba mendorong kamu, yang kuat itu yang kamu rasakan pada saat itu? Dulu itu kan aku berhijab sebenarnya dipaksa Kak Ros sama mantan suami. Kamu harus berhenti kerja, kamu harus pakai hijab, diem di rumah. Akhirnya aku mengabdi, aku taati semua perintahnya, aku pakai hijab. Beberapa minggu aku disuruh lepas hijab. Jadi lucu gitu kan. Kamu habis nyuruh aku pakai hijab sampai aku ninggalin karirku yang begitu cemerlangnya waktu itu. Tapi sekarang kamu suruh aku lepas hijab. Berarti kamu nyuruh aku pakai hijab cuman karena egomu, cuman karena ambisimu untuk menguasai aku, bukan karena ingin aku mendekat kepada Allah. Dia bilang aku lebih cantik nggak pakai hijab, kamu lebih seksi kalau nggak pakai hijab. Dari situ aku bingung Kak Ros. Apa ya hijab ini, apa ya, aku bingung gitu. Akhirnya aku buka-buka ayat suci Al-Quran. Oh ternyata hijab itu wajib. Jadi aku kayak dikasih pilihan. Kamu cinta suamimu atau cinta Allah? Sudah cukup. Aku cinta suamiku tuh udah cukup. Aku udah memberikan hidupku ke dia. Sekarang saatnya aku mencintai Allah lebih dari apapun. Aku pertahankan hijabku. Sampai ribut-ribut, sampai cerai, sampai dia selingkuh. Cuman karena aku tidak menuruti apa yang dia mau. Sebenarnya dulu berhijab tuh tragis juga itu sebenarnya. Aku mempertahankan hijab tuh dari suamiku tuh juga luar biasa. Menyesal pakai hijab? Tidak. Tidak menyesal. Apa yang kamu rasakan sesudah kamu berhijab di hatimu? Dulu sebelum pakai hijab, Allah memberikan aku dunia. Aku diberikan karir yang baik, tapi aku tidak diberikan ketenangan. Aku tidak diberikan nikmatnya sholat, bersujud. Jadi dulu sebelum berhijab tuh, sholat tuh seperti rutinitas aja. Tapi setelah berhijab tuh, aku dilukai, dihantam, dizolimi sama suamiku. Aku jauh lebih merendah lagi kepada Allah, banyak bersujud. Aku banyak mendekat kepada Allah, menghabiskan malam-malamku dengan sholat, zikir, ngaji, baca Al-Quran. Aku lebih merasakan nikmatnya dekat sama Allah sih. Aku lebih ngerasain bahwa sholat yang aku lakukan tuh bukan cuma sekedar gerakan, tapi benar-benar kayak hatiku yang tunduk sama Allah, bukan cuma badanku yang tunduk, yang sujud. Jadi sampai detik ini tuh aku merasakan ibadahku tuh lebih
lebih apa ya, kayak lebih nyambung gitu loh sama Allah. Dan kamu tadinya berharap ingin terus merasakan itu lebih kuat apabila kamu menikahi seorang Habib. Ya, aku berpikir kayaknya aku pengen lebih deket lagi deh sama Allah. Aku pengen diajari gimana mungkin caranya berzikir lebih dekat lagi sama Allah. Tapi ternyata aku dapat suami Habib tuh. Mungkin jawaban Allah adalah kamu tidak butuh perantara untuk dekat dengan Allah. Mungkin. Kamu tidak butuh manusia. Karena kamu bisa langsung aja sama Allah. Komunikasi. Gitu nggak? Ya. Hanya memang ada satu alasan. Ya Allah, aku haus perhatian dan kasih sayang. Aku tidak mendapatkan itu dari orang tua dan keluargaku. Aku hanya bisa mendapatkan itu dari suamiku. Jadi suamiku ini bukan hanya sebagai jalan untuk aku lebih dekat sama Allah, tapi dia juga di dunia ini menenangkan aku, karena memang itulah fitrahnya seorang perempuan gitu loh. Karena aku bukan laki-laki, Kak Ros. Aku bukan laki-laki yang menafkahi, harus berdiri sendiri. Bahkan laki-laki aja nggak bisa tanpa pasangan, apalagi kita sebagai perempuan. Sebagai manusia kamu ngerasa capek, kadang-kadang capek, pengen bersender, pengen dielus, pengen disayang, pengen merasakan kehangatan dan itu manusiawi. Masih berani, masih ada keberanian kamu untuk membuka hati lagi. Kalau membutuhkan suami iya, tapi kalau untuk berani, enggak, aku takut. Tapi aku butuh. Aku takut, tapi aku butuh suami untuk bisa mendekatkan aku lagi kepada Allah, untuk bisa membimbing aku, karena aku dalam keadaan yang tidak stabil. Aku nggak tahu lagi harus bertahan hidup sampai berapa lama lagi. Aku cuman mikirnya tuh gini sekarang, Kak Ros. Besok mati, besok mati. Gimana caranya aku bisa bertahan hidup hari ini sama anakku? Karena aku sekarang tuh yang aku berpikir tuh kematian. Besok mati, besok mati, besok mati. Kalau besok mati, terus kamu berharap akan apa? Setidaknya aku mati dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan tidak bermaksiat pada Allah, dan pengennya mati dalam keadaan diridhoi oleh suami, mati dalam keadaan dicintai oleh suami, dalam pelukan suami. Nggak pengen mati sendiri, dalam keadaan sendiri. Tapi aku coba aku sempat bertanya sama ulama, seandainya besok saya mati, saya dalam keadaan sendiri, apakah saya akan masuk surga? Ulama itu bilang, seorang wanita yang mati dan dia menahan syahwatnya untuk disayangi, untuk dicintai, matinya mati syahid. Itu yang bikin aku it's okay. Aku mati dalam keadaan tidak punya suami, it's okay. Yang pasti aku dalam keadaan diridhoi Allah. Mati syahid, Masya Allah. Punya suami belum tentu juga mati syahid. Ya aku coba untuk bersyukur walaupun ada kemarahan. Aku coba untuk bersyukur aja sih, Kak. Terus anak kamu gimana kalau kamu berpikirnya seperti itu? Aku berpikir seperti itu tuh bukan karena aku putus asa atau apa ya, Kak Ros, tapi kan memang aku belajar agama. Pesan dari Rasulullah adalah perbanyaklah kematian, beribadahlah seolah-olah kau mati besok.
Itu yang membuat aku berpikir besok mati. Bukan besok mati aku nggak punya semangat hidup, enggak. Itu untuk menjalankan perintah dari Rasulullah. Ingat, perbanyak mengingat Kamu kematian. mempersiapkan akhirat. Iya, jadi aku sudah tidak sibuk lagi dengan dunia. Aku apalagi mencari panggung dunia, mengejar dunia, itu udah nggak ada lagi. Aku cuman berpikir gimana caranya aku bisa beribadah semaksimal mungkin, tidak berbuat dosa, tidak bermaksiat, membantu sebanyak mungkin orang mempertahankan keimanan dan ketakwaan, itu kan yang susah. Jadi selalu masih ada nih pergulatan, terasa marah, tapi juga ketaatanmu, harapanmu, ketakutanmu, dan itu setiap hari yang masih jadi aku tuh kadang berpikir gini loh, Allah tuh memang sayang banget sama aku, tapi Allah juga jahat banget sama aku. Aku kadang berpikir begitu. Jahatnya? Ya aku dihantam terus. Padahal kan aku sudah minta ampun. Cukup, berhenti. Ya Allah, sabar ya kamu diuji. Nggak kuat ya Allah, cukup. Nggak kuat ya Allah, cukup. Aku tuh sering nangis gitu tengah malam. Ampun ya Allah, cukup. Berhenti, jangan uji aku lagi ya Allah. Jika ini siksaan, aku minta ampun. Jika ini ujian, aku juga minta ampun. Cukup. Udah gak kuat. Cuman, ya gimana? Apa saat ini yang kamu gak kuat tuh? Apa, rasa apa atau kondisi apa saat ini? Karena kasih sayang atau karena ekonomi atau apa? Apa yang menjadi tantanganmu terberat saat ini nih? Butuh tempat bersandar. Kecap, lelah ya? Iya. Rasa lelah. Aku bersandar ke anak kan gak mungkin. Dia masih kecil. Dia aku ajak bicara sesuatu yang dalam juga dia gak nyampe. Dia masih kecil, dia masih di bawah umur. Ya, aku ingin menjalani kehidupan yang normal aja sih. Aku gak pengen kehidupan yang gimana-gimana sih, Kak Ros. Aku cuma minta sama Allah, ya Allah. Umurku sudah mau 40, aku ingin punya keluarga yang harmonis. Dari lahir aku tidak pernah merasakan rasanya punya keluarga yang harmonis. Kamu rindu punya keluarga, punya rumah? Setidaknya walaupun orang tua aku tercerai berai, aku tidak mau merasakan hal yang sama dalam rumah tanggaku. Sudah berkali-kali gagal, sudah cukup ya Allah, aku pengen bahagia, kayak gitu. Amin. Semoga Allah jawab doamu. Amin. Dan aku senang banget lo diundang Kak Ros hari ini. Aku gak pernah kayak gini. Curhat ke orang tua aku aja aku gak pernah. Mereka sibuk dengan kehidupan mereka. Curhat ke teman pun aku juga gak pernah. Baru kali ini aku nangis kayak gini. Biasanya di depan orang aku selalu berusaha untuk kuat. Walaupun aku mengalami kekerasan bertubi-tubi, aku mencoba untuk menyampaikannya dengan tegar, dengan kuat, walaupun aku babak belur. Tapi ya, terima kasih Kak Ros sudah diundang ke sini. Semoga bukan hanya berbagi air mata dan kesedihan, tapi juga berbagi kekuatan. Walaupun aku sudah dihantam sampai babak belur begini, aku masih setia di jalan Allah. Amin. Itu yang ingin aku tunjukkan. Jangan pernah tinggalkan Allah sekalipun kamu dihantam gitu luar biasa. Dihantam dengan brutalnya oleh dunia ini. Jangan pernah tinggalkan Allah dan tetap yakin Allah sayang kita. Allah sayang aku. Allah sayang kamu. Ada malaikat kecil yang mendampingi kamu. Ada anak kamu yang menjadi kekuatan kamu. Ya. Yang selalu membelai-belai kamu. Ya. Cuma dia satu-satunya manusia yang mau belai aku.
Dan Mama kamu juga jalan memulai dia. nangis, Mama. Dan Coba kamu juga sumber kekuatannya. Iya. Dan kamu juga menjadi sumber kasih sayang baginya di dunia ini. Iya. Dan kamu berharga buat dia. Iya. Dan dia mencintai kamu. Dan kamu mencintai dia. Iya. Tidak ada yang bisa menyayangi dia seperti aku menyayangi dia. Karena aku tipikalnya orangnya kalau sudah mencintai orang sepenuh hati, nggak bisa setengah-setengah. Sama anak aku sayang banget, dan dia nggak pernah nyakitin aku. Sama suami aku sayang banget, tapi aku berkali-kali disakiti. Tapi ya memang sudah karakterku begitu. Penyayang. Ya, aku kalau sudah mencintai seseorang, aku akan mencintai dia begitu tulus. Kamu penyayang, haus kasih sayang. Ya, Dan satu lagi adalah kamu tegar, kamu kuat. insya Allah. Amin. Amin. Kamu sampai hari ini, walaupun kamu merasa gak kuat, tapi kamu ada di sini, sudah sejauh ini, besarkan anak selama 14 tahun. Ternyata kamu bisa. Kalau kamu melihat lagi ke belakang, dan kamu di sini hari ini, dan kamu melihat lagi ke belakang, kamu melewati itu semua. Apa yang ingin kamu katakan ke Seda yang ada di sana? Yang di belakang itu, yang sedang hancur itu, kamu mau bilang apa? Terima kasih kamu sudah mau melalui rasa sakit yang bertubi-tubi datang, masih kuat. Ingin mengucapkan terima kasih aja sama diriku sendiri karena sudah bertahan sampai detik ini. Walaupun memang sempat mengakhiri hidup, tapi kembali tersadar bahwa ada yang membutuhkan aku di dunia ini, yaitu anakku. Dan Seda yang duduk hari ini di sini, apa yang berbeda dari Seda hari ini setelah melewati badai itu? Kalau dulu aku selalu butuh suami, butuh pasangan. Bahkan aku rela diinjak-injak hanya untuk mendapatkan kasih sayang. Tapi sekarang, almost 4 tahun, aku sendiri. Aku bisa kuat tanpa laki-laki. Dan aku tidak bermaksiat, aku tidak berzina. Aku tidak berbuat dosa. Hebat. Hebat. Dan kamu baik-baik saja? No. Tidak? Tidak. Masih ada keinginan? Aku kelaparan, aku kehausan. Tapi aku sedang berpuasa. Kamu kelaparan dan kehausan? Kasih sayang. Kasih sayang, perhatian, cinta. Itu kan ibarat makanan, minuman secara batin. Dan aku dari kecil tidak pernah mendapatkan itu sebagaimana mestinya. Kamu masih kelaparan, masih kehausan. Ya. Tapi kamu bisa memberikan itu untuk anak kamu. Ya. Aku kelaparan, aku kehausan. Tapi kamu mampu memberi. Coba memberi. Berarti kamu kaya, kamu bisa memberi. Ya. Tapi aku tidak baik-baik aja sih. Aku tetap membutuhkan itu. Aku tetap menunjukkan bahwa aku tidak baik-baik saja. Aku butuh sandaran. Aku butuh perhatian. Aku butuh kasih sayang dari pasangan. Dan kamu sudah capek pura-pura kuat. Ya. Udah gak mati aja udah bagus. Udah bisa bertahan hidup sampai detik ini. Itu udah bagus buat aku. Kamu lebih dari itu. Kamu bisa mempertahankan prinsip, itu luar biasa. Kamu bisa mengatakan tidak, itu juga luar biasa. Ya, aku punya kesempatan, banyak sekali kesempatan untuk bermaksiat. Aku punya banyak sekali kesempatan untuk berzina, untuk berbuat dosa dengan laki-laki. Tapi aku tahan. Aku tahan. Bahkan sampai aku dilamar oleh istri orang
yang suaminya begitu baik, suaminya mapan, aku tolak. Aku percaya, insya Allah Allah akan kasih aku laki-laki yang baik dan bukan suami orang. Amin. Insya Allah, walaupun aku tidak tahu kapan, tapi aku tetap yakin aja sama Allah. Hal yang paling kamu syukuri dalam kehidupan kamu ini apa? Hal yang paling aku syukuri, anak. Aku diberikan anak yang cantik, baik, penurut, soleh, soleha. Anak. Apa lagi? Keimanan Yang bisa membentengi diriku dari berbuat dosa, dari bermaksiat. Ibaratnya kita lagi kelaparan, lagi kehausan, diterjang aja, nyuri juga nggak apa-apa, yang penting kita makan. Tapi enggak, aku coba untuk sabar, nahan lapar, sakitnya luar biasa, nahan haus, sakitnya luar biasa, tapi aku tahan. Kalaupun besok aku mati, kata Rasulullah, aku mati dalam keadaan syahid, karena aku menahan syahwat yang luar biasa. Itu yang kamu syukuri. Ya, punya keimanan, ketakwaan, dan anak. Yang aku syukuri saat itu 3 hal itu. Alhamdulillah. 5-10 tahun lagi ke depan, kamu berharap atau kamu melihat Seda Salim di ke depan itu, harapan kamu akan menjadi Seda yang seperti apa? Atau mengalami apa? Merasakan apa? Aku gak bisa ngeliat apa-apa. Masa? Besok 2 hari lagi, seminggu lagi? Enggak, karena yang aku pikirin besok mati. Aku udah gak berani lagi membayangkan dunia. Setahun lagi, 2 tahun lagi aku akan punya suami yang baik, yang penyayang. Itu dunia. Kalau Allah kasih, alhamdulillah. Kalau nggak Allah kasih, ya sudah, disyukuri apa yang ada sekarang. Karena kalau membayangkan semua itu sakit. Karena nggak pernah terwujud. Dari dulu aku selalu membayangkan hal seperti itu. Dari kecil aku selalu membayangkan aku punya keluarga yang harmonis, aku punya suami yang penyayang, aku punya suami yang tanggung jawab, ngejaga aku, ngelindungin aku. Aku selalu membayangkan itu setiap hari, tapi nggak pernah terwujud sampai detik ini. Aku nggak mau lagi membayangkan. Yang aku bayangkan saat ini adalah gimana caranya aku mati dalam keadaan tidak dimurkai Allah, dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Udah itu aja sih, Kak Ros, yang aku pikirin. Kalau kamu bisa mengambil hikmah baik, berpikir hal yang baik yang kamu pelajari dari rasa sakitmu, apa yang ingin kamu bagikan ke orang lain? Atau pelajaran, atau mungkin dari kesalahan, atau dari sakitmu yang bisa kamu bagikan sehingga orang lain mungkin bisa belajar atau tidak terjerumus di hal yang sama. Apa? Ya, aku cuma ingin berbagi kekuatan sih, berbagi kesedihan, tapi kesedihan yang menguatkan, air mata yang membawa kita lebih dekat sama Allah. Aku punya banyak sekali kesempatan untuk bermaksiat, aku punya banyak sekali kesempatan untuk berzina, untuk meluapkan syahwatku karena aku haus dan lapar. Tapi aku memilih tidak melakukan itu. Aku memilih tetap di jalan Allah, walaupun aku sering menangis setiap malam, aku sering ngadu sama Allah, tapi aku tetap di jalan Allah walaupun dalam keadaan sudah dihantam bertubi-tubi, babak belur. Itu yang ingin aku bagi. Karena kan di luar sana banyak perempuan diuji sedikit oleh Allah lepas hijab, diuji sedikit oleh Allah bermaksiat, diuji sedikit sama Allah berbuat dosa,
seolah dia ingin menunjukkan kemarahannya. It's okay, nggak apa-apa kita marah sama Allah, kita protes sama Allah, kita manusia lemah, kita cuman manusia biasa. Protes sama Allah dalam tahajud, mengadu sama Allah dalam doa, dalam air mata. Nggak apa-apa, protes sama Allah nggak apa-apa. Apapun yang terjadi, Insya Allah Allah kuatkan nanti. jangan pernah berhenti untuk berdoa, untuk dekat dengan Allah. Betul, betul. Yang menguatkan aku sekarang itu adalah doa, Doa. doa. Saya terima kasih banyak kamu sudah mau Sama-sama, berbagi Kak hari Ros. ini. Mohon maaf kalau sudah menguras banyak sekali air mata. Ini mengeluarkan racun ya. Racunnya, insya Allah semoga ini bisa membuat kamu lebih ringan dengan kamu mengakui bahwa ya ada banyak hal yang sedang berkecamuk di dirimu. Mudah-mudahan Allah segera kabulkan doa-doamu. Amin, insya Allah. Dan Allah selalu mudahkan langkahmu. Amin. Dan Insya selalu Allah. melindungi kamu dan anak kamu. Amin, insya Allah. Allah selalu lindungi dan Allah selalu berikan anugerah cintanya yang luar biasa. Insya Allah, Masya Allah. Kalian selalu merasakan cinta Allah untuk kalian. Amin, Amin. Untuk kita semua. amin. Insya Allah. Buat Anda semua barangkali ada yang mengalami pengalaman-pengalaman yang serupa, ada kerinduan, ada keinginan untuk mendapatkan kehangatan, kebahagiaan keluarga, begitu ya. Ya semua orang di dunia ini pasti punya harapan, punya keinginan, dan kadang ada yang merasa jadi sepi, atau ya tadi ada yang merasa jadi udahlah gitu, bubar-bubar aja lah ke kiri ke kanan kemana-mana. Tapi hidup ini kan bukan untuk di dunia saja, begitu ya. Tujuan kita adalah kehidupan kita sesudah kematian. Sehingga ya saya ingin membagikan bahwa apapun ya di dunia ini bukanlah tujuan kita. Tujuan kita adalah di akhirat nanti. Iya. Insya Allah kita semua Tuh. bertemu di surga. Amin. Amin. Insya Allah. Dan kita tetap berjuang di dunia ini saat ini. Iya. Hidup kita syukuri dan tetap berjuang mempertahankan keimanan kita. Amin. Amin. Itu yang sulit ya. Insya Allah. Terima kasih buat Anda semua. Silakan diminum. Tehnya udah jadi dingin. Nanti kita kasih yang hangat ya. Spill the tea. Okay then, let's spill the tea.